Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiar Hamna dari kelas 3D Sistem Informasi dengan NIM 70 12 30 294. Di sini saya akan menjelaskan definisi, tujuan, manfaat, dan juga perkembangan IMK. Langsung saja yang pertama. Definisi IMK, interaksi manusia dan komputer, adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan teknologi lainnya, serta bagaimana desain perangkat lunak dan perangkat keras dapat memfasilitasi interaksi tersebut. IMK bertujuan untuk menciptakan antarmuka yang user-friendly dan efektif agar komputer dapat digunakan dengan lebih efisien oleh berbagai macam pengguna. Tujuan mempelajari IMK adalah untuk memahami dan mengembangkan interaksi antar pengguna dan sistem komputer agar dapat tercipta pengalaman pengguna yang lebih baik, efisien, dan efektif. Manfaat mempelajari IMK ada beberapa. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas pengguna. Mempelajari IMK memungkinkan desain antarmuka yang lebih intuitif dan mudah digunakan sehingga meningkatkan produktivitas dan kenyamanan pengguna. Yang kedua, pengembangan teknologi. Dengan mempelajari IMK, pengembangan teknologi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna, baik itu melalui perangkat keras maupun perangkat lunak. Yang ketiga, mengurangi kesalahan pengguna. Dengan memahami perilaku manusia dalam berinteraksi dengan komputer, dapat dirancang sistem yang meminimalisir potensi kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pengguna. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pengguna. Desain antarmuka yang memperhatikan aspek IMK akan memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi pengguna. Yang kelima, memfasilitasi aksesibilitas. Mempelajari IMK juga berfokus pada pembuatan sistem yang dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik ataupun mental. Lanjut, itu perkembangan IMK. IMK telah berkembang pesat sejak awal munculnya komputer hingga era teknologi modern. Berikut beberapa tahapan perkembangannya. Yang pertama itu awal perkembangan 1900 sampai 1960. Era komputer Babbage. Komputer digunakan untuk perhitungan matematis kompleks. Tidak ada antarmuka langsung dengan pengguna, hanya profesor dengan keahlian teknisi tinggi yang dapat menggunakan komputer. Lalu munculnya Command Line Interface atau CLI. Pengguna mulai berinteraksi dengan komputer menggunakan teks melalui terminal. Masih membutuhkan keahlian pemrogram untuk operasi dasar. Lalu era interaktif 1970-an sampai 1980-an. Graphic User Interface GUI. Interaksi GUI oleh Kerouac Page dengan konsep ikon, jendela, dan menu. Apple Macintosh dan Microsoft Windows membawa GUI ke pengguna umum. Lalu antarmuka menjadi lebih intuitif, memungkinkan pengguna non-teknis menggunakan komputer. Perangkat input, mouse, keyboard menjadi perangkat utama interaksi. Teknologi layar sentuh mulai dikembangkan pada tahap awal ini. Lalu era multimedia dan internet 1990-an. Internet dan web browser, World Wide Web membuka peluang baru untuk interaksi berbasis jaringan. Antarmuka berbasis web dengan hyperlink menjadi standarnya. Interaksi multimedia. Teknologi audio dan video mulai diintegrasikan dalam antarmuka ini. Aplikasi multimedia seperti game dan perangkat lunak bisa menjadi peningkatan pesat pada saat itu. Lalu ada era mobile dan layar sentuh tahun 2000-an, smartphone dan tablet. Teknologi layar sentuh menjadi standar pada perangkat mobile dan sistem operasi seperti iOS, Android dan sudah mulai mendominasi pasar pada saat itu. Lanjut, antarmuka gestural. Pengguna dapat berinteraksi dengan perangkat menggunakan gerakan jari seperti swipe, pinch, dan tap. Perangkat menjadi lebih portable dan personal. Yang kelima, era kecerdasan buatan dan natural interaction 2010 sampai saat ini. Yang pertama itu seperti voice user, asisten virtual seperti Siri, Alexa, Google, dan asisten Google memungkinkan interaksi berbasis suara. Augmented reality dan virtual reality. Teknologi AR dan VR menciptakan pengalaman imersif digunakan dalam
industri game, pendidikan, dan pelatihan. Lalu ada pengembangan antarmuka adaptif. Sistem dapat menyesuaikan antarmuka berdasarkan efisiensi perilaku pengguna dan kecerdasan buatan digunakan untuk prediksi kebutuhan pengguna. Lalu masa depan IMK, Brain Computer Interface (BSI), pengguna teknologi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat melalui sinyal otak. Lalu ada interaksi multimedial dan integritas LOT dan komputasi pervasif. Sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fi Irhamna dari kelas 3D. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi toko belanja online. Langsung saja di sini kita buka Visual Studio, lalu klik menu terminal, New Terminal. Di sudut kanan kita pencet Power Cell. Di sini kita akan ketik PHP Spark Survey. Nah, di bagian HTTP localhost ini kita salin, lalu kita buka Chrome. Di sini kita buka. Nah, kita masuk ke menu utama user. Di sini ada tertera selamat datang di toko motor via Irhamna. Di sini kalian bisa mencari motor sesuai merek, jenis, dan cc. Kita gulir ke bawah. Di sini ada beberapa jenis motor yang ditawarkan seperti NMAX, Fastmat, Vario, dan lainnya beserta harganya juga. Lalu kita masuk ke menu admin karena yang sebelumnya adalah user. Kita masuk, pertama-tama kita logout dahulu. Sini kita masuk sebagai admin. Maaf sebelumnya. Nah, ini adalah menu utama dari admin. Di sini ada tertera total pendapatan dan juga total transaksi. Kita masuk ke bagian menu transaksi dahulu. Di sini tertera ada transaksi atas nama Fi Irhamna tanggal 9 Desember 2024 jam 9 pagi. Total transaksi 30 juta dengan status belum dibayarkan. Nah, di bagian sini kita bisa ubah status dan juga bisa menghapusnya. Lalu kita masuk ke menu pelanggan. Di menu pelanggan ini ada tertera nama pelanggannya Fi Irhamna, nomor HP beserta alamat. Di sini kita juga bisa menghapus, lalu juga bisa menambahkan. Sekian presentasi aplikasi dari saya untuk MK program web 2 dari dengan dosen pengampu Theo Aribangsa. Sekian, terima kasih.